Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arihani Sajidah dengan NIM 2523183 dengan tugas kelompok dari mata kuliah Statistik Ekonomi. Nah, pada kali ini ada tugas video yang dimana kami beranggotakan 4 orang, Rida, Melani, dan Adisa, dengan judul materi yaitu penyajian grafik frekuensi yang terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan kurva frekuensi yang diratakan. Nah, pada poin pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu histogram frekuensi. Masuk poin yang pertama yaitu histogram frekuensi adalah salah satu cara paling efektif dalam statistika untuk memvisualisasikan distribusi dari data kelompok. Nah, jika diagram batang biasanya memisahkan tiap kategori, histogram menyajikan data sebagai salah satu kesatuan yang berkesinambungan. Nah, histogram juga serangkaian 4 persegi panjang yang memiliki alas sepanjang interval antara kedua tepi kelas dan memiliki luas yang sebanding dengan frekuensi yang terdapat dalam kelas-kelas yang bersangkutan. Nah, frekuensi juga memiliki fungsi yang dimana menggambarkan beda antara kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Kemudian penggambaran histogram akan lebih mudah bila distribusi frekuensinya memiliki interval kelas yang sama bagi tiap-tiap kelasnya. Kemudian ada mengetahui distribusi atau penyebaran suatu data. Dengan mengetahui sebaran data ini, maka akan lebih mudah untuk memperoleh informasi, menganalisis, menyimpulkan, serta mengambil tindakan dari data yang ada. Kita masuk ke dalam contoh histogram frekuensi. Nah, di sini ada contoh di mana untuk data dan tabel frekuensi mengukur tinggi dari 50 siswa. Nah, histogram ini menunjukkan distribusi tinggi badan siswa dengan kelas yang 150 sampai 160 cm memiliki frekuensi tertinggi dengan 20 siswa. Artinya, sebagian besar siswa memiliki tinggi dengan kisaran tersebut. Nah, kemudian kelas untuk 140 sampai 150 cm dan 170 sampai 180 cm frekuensinya lebih rendah, yang menandakan bahwa siswa yang sangat pendek atau sangat tinggi jumlahnya lebih sedikit. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa sebaran data apakah tinggi badan cenderung merata atau menjadi satu kisaran. Nah, dari mengidentifikasi kisaran tinggi badan yang paling dominan yaitu dengan modus 150 sampai 160 cm. Kesimpulannya, dengan materi histogram tadi, histogram adalah grafik frekuensi yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk batang-batang yang saling berimpitan sehingga memudahkan kita melihat dengan sebaran data dalam tiap kelas intervalnya. Nah, dengan fungsi menggambarkan perbedaan antar kelas, mengetahui pola penyebaran data, serta membantu dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari suatu distribusi frekuensi. Dengan penelitian tersebut, histogram paling tepat digunakan ketika data memiliki interval kelas yang sama dan tidak menggunakan kelas terbuka. Dari histogram kita dapat melihat kelas mana yang paling dominan, apakah data cenderung konsentrasi di bagian tertentu, dan bagaimana bentuknya dalam secara umum. Sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adisa Zara Albaria dengan NIM 251310131. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah salah satu bentuk penyajian data statistik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dalam bentuk garis. Poligon frekuensi sendiri biasanya digunakan untuk mempermudah perbandingan antara dua atau lebih distribusi data. Nah, untuk penggambaran poligon frekuensi sendiri berguna untuk melihat pola penyebaran data, membandingkan beberapa data sekaligus, serta menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah untuk kita pahami.
Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembuatan poligon frekuensi sendiri, yaitu yang pertama, tentukan titik tengah setiap kelas interval dengan rumus nilai ujung bawah ditambah nilai ujung atas dibagi 2. Yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi yang dilengkapi dengan kolom titik tengah kelas. Yang ketiga, gambar grafik dengan cara menghubungkan setiap titik tengah kelas sesuai dengan frekuensinya menggunakan garis. Hasilnya akan membentuk garis atau kurva yang disebut dengan poligon frekuensi. Bisa kita lihat contoh poligon frekuensi hasil produksi padi kering per hektar di 100 desa di Kalimantan Barat tahun 2006. Sumbu X menunjukkan jumlah produksi dalam kuintal, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah desa. Garis yang terbentuk menunjukkan bagaimana distribusi data menyebar mulai dari nilai terendah hingga nilai tertinggi. Lalu, apa sih perbedaan antara histogram dan poligon frekuensi sendiri? Nah, histogram dan poligon frekuensi sendiri memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah kelas. Yang kedua, histogram berbentuk batang atau persegi panjang, sedangkan poligon berbentuk garis yang saling terhubung. Dan yang ketiga, histogram lebih cocok untuk melihat distribusi data secara langsung, sedangkan poligon lebih cocok untuk membandingkan beberapa data. Jadi kesimpulannya adalah, poligon frekuensi adalah cara penyajian data dalam bentuk garis yang diperoleh dari titik tengah setiap kelas interval. Dengan menggunakan poligon frekuensi, kita dapat lebih mudah memahami pola distribusi data, serta memahami beberapa kelompok data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Raisa Dianti dengan NIM 252310162. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan dari histogram dan juga poligon. Histogram dia menggunakan batas kelas, sedangkan si poligon menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, kalau histogram dia menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah kelas. Lalu histogram frekuensi tiap kelasnya individual. Kalau poligon dia secara keseluruhan. Lalu kalau histogram dia terputus antar batang, sedangkan kalau poligon dia garisnya menghubungkan titik-titik. Selanjutnya ada kurva frekuensi yang diratakan. Kurva frekuensi yang diratakan dibuat untuk menghilangkan bentuk yang tidak beraturan yang sifatnya kebetulan saja. Sebagai akibat fluktuasi sampel, kurva frekuensi yang diratakan mencerminkan secara umum ciri-ciri populasi di mana sampel tersebut dipilih. Langkah-langkah membuat kurva frekuensi yang diratakan adalah yang pertama, menggambarkan poligon frekuensi serta titik tengah tiap-tiap kelas yang bersangkutan. Titik tengah tersebut diberi tanda A, B, C, D, F, E, F, dan seterusnya. Yang kedua, menggambarkan garis linier yang menghubungkan AC, CE, EG, GI, BD, DF, dan seterusnya. Yang ketiga, menarik garis tegak lurus melalui titik tengah sedemikian rupa agar memotong garis AC, CE, EG, GI, BD, DF, dan seterusnya. Yang keempat, menentukan titik tengah jarak antara titik tengah internal interval kelas dan garis AC, CE, EG, GI, BD, DF, FH, dan HI. Selanjutnya adalah menggambarkan secara bebas kurva yang kita inginkan dengan jalan menghubungkan semua titik tengah jarak di atas. Baik, sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.